berbagai cerita orang Karawang yang keren. Tapi emang cocok gitu ngeliat ada golok-golok juga di sini. Namanya silat itu, ini kita bicara silat ya emang dari kecil karena almarhum kakek saya, keluarga besar dari kakek saya, ayah saya itu mereka pejuang Siliwangi. Jadi ya pencak silat Siliwangi. Pencak silat ini bukan hanya di tataran universitas, sampai bagaimana pencak silat ini bisa dibawa di tataran SD, SMP, SMA. Bagaimana itu menurut pandangan kami tentang itu? Karena pemerintah pusat itu dalam kurikulum sudah ada Iwan Kamil ini posisinya dia ini sedang mengkaji bagaimana pencak silat ini masuk ke dalam kurikulum muatan lokal dari tahun 2020, tapi sekarang udah tahun 2022. Saya tunggu actionnya belum juga jadi. Ada apa permasalahannya? Kan begitu gitu. Berbicara tentang kajian akademik, saya rasa praktisi pencaksilat maupun akademisi pencaksilat mampu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kedatangan tamu. Ini menurut saya ini luar biasa ini di malam-malam ini salah satu anggota dewan kita yang dari PDIP, Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia, yang sudah sempatkan waktunya untuk hadir di acara sikap silaturahmi Kang Pipik. Terima kasih Kang Pipik yang hari ini sudah hadir, dan kita ada narasumber yang hari ini sudah hadir nih. Ada Bung Ardawi, salah satu dosen pencaksilat di Unsika. Terima kasih. Dan Bang Dede ini salah satu juga pegiat pencaksilat, punya perguruan tersendiri juga. Sehingga memang hari ini betul-betul luar biasa menurut saya, karena KPSN Keluarga Pencaksilat Nusantara ini luar biasa. Yang perguruan ini bukan, kalau seluruh Indonesia ada ratusan ribu kalau nggak salah. Di Kabupaten Karawang aja sekitaran 10 ribuan ya, 10 ribuan, luar biasa. Yaitu Perguruan historis rupanya. Oke, untuk lebih jelasnya saya persilakan kepada Bacok. Iya. Bacok apa sih Bacok? Bacok itu berbagi cerita orang Karawang, Bang Dokter. Jadi kita punya program dan punya komunitas, kita kasih nama Bacok, berbagi cerita orang Karawang. Saya sendiri tadi sudah diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya tadi sudah diperkenalkan, dan dari pegiat silat saya punya perguruan namanya Tebok itu kalau orang Batu Jaya bilang Bacok itu bukan tebok ya. Tapi ada singkatannya juga. Tebok itu teknik bela diri orang Karawang. Bacok berbagi cerita orang Karawang. Alhamdulillah, insyaallah. Jadi saya bersyukur hari ini bisa ketemu Kang Pipik. Mudah-mudahan ada keberkahan dan ada bermanfaatan yang bisa saya ambil. Mau kita pura-pura nih semua dari Kang Pipik. Pemuda Karawang, Masya Allah, masih muda ternyata. Keangkeran nama Kang Pipik akan kita gali di sini. Biasanya kita kan ngedengar nama Kang Pipik cuma dari banyak orang yang ngomongin Kang Pipik. Tapi kan hari ini kita ketemu Kang Pipik langsung ini. Nggak akan momentum ini saya sia-siakan ini, Pak. Kan begitu judulnya. Siapin paculnya ya. Udah siap goloknya mah. Udah siap goloknya. Buat nuar ilmunya. Tapi dengar-dengar tadi saya dapat
di belakang dapat bocoran Kang Pipik ini juga main silat, seliwa juga. Makanya cuma kita coba-coba lihat juga ini Kang Pipik ini main seliwa kayak gimana. Kan gitu. Saya mulai pertanyaan saya, Bung. Boleh. Bicara bacok berbagi cerita orang Karawang, mohon maaf Kang Pipik. Saya pengen kita supaya tahu Karawang itu seperti apa sih kalau digali secara kesejarahan, kita gali akarnya, kita pelajari saat ini untuk masa depan. Begitu Kang. Ya baik. Saya taruh dulu. Ya, terima kasih dari Pak Dokter ya, ini Pak Dokter Abdul, sahabat saya dan teman-teman ini dari Bacok ya, berbagi cerita orang Karawang yang keren. Tapi emang cocok gitu ngeliat ada golok-golok juga di sini. Ada posisi karena yang hadir di sini mewawancarai saya itu teman-teman praktisi silat dan pegiat silat. Ya, ada yang dari Tabok tadi. Bahkan ini nih Akang dosen ya. Dosen pencaksilat ya. Di Unsika luar biasa, ini ada dosen pencaksilat. Saya kepikir kalau dosen guru ini gimana ya pencaksilat ini ada dosen. Saya lagi mikir aja, oh cara ngajarnya gimana, saya juga jadi pengen nanya juga sebenarnya kan. Nah, jadi nanti harus tinggal juga. Ini unik, dosen pencaksilat kan biasanya dosen apa gitu, dosen bahasa Arab, bahasa Inggris, tapi dosen pencaksilat ya mungkin kalau di kalangan teman-teman untuk fakultas tentang keguruan dan pendidikan itu ya hal yang wajar, yang biasa. Tapi yang pasti ketika saya mendengar tentang dosen pencaksilat, saya bahagia sekali karena ini luar biasa. Ternyata Indonesia kurikulum di fakultasnya itu ada tentang pencaksilat. Artinya ini adalah pengakuan yang sah secara hukum atau secara kurikulum juga pendidikan bahwa memang pencaksilat itu adalah hal yang harus dipertahankan. Gak sembarangan loh, iya kan? Iya, walaupun emang ini kalau kita bicara cabang olahraga berarti kan cabang olahraga juga ya. Karena di SEA Games ada, di Asian Games ada, di Olimpiade juga ada ya? Belum. Iya, Olimpiade menuju ya. Mudah-mudahan lah gitu. Nah ini luar biasa. Ya kalau nanti saya juga pengen lihat lah keahlian sahabat-sahabat saya ini, karena ini bahaya nih, ada golok, ada apa nih, dan ini bisa dipertanggungjawabkan ya teman-teman, bahwa ini dalam rangka ini ya Pak Dokter ya, dalam rangka kita silaturahmi, dan memang karena ini jawara silat yang mempunyai aliran-aliran tersendiri yang pasti harus tetap eksis. Nah tadi menyinggung pertanyaan nih kan tentang Karawang, sejarah Karawang dan akar Karawang dan lain-lain. Ya sebenarnya gini ya kebetulan emang alhamdulillah saya lahir di Karawang dan orang tua orang Karawang, dan saya dari pesisir juga. Saya mengenal yang namanya silat itu, ini kita bicara silat ya emang dari kecil, karena almarhum kakek saya, keluarga besar dari kakek saya, ayah saya itu mereka pejuang Siliwangi. Jadi pencaksilat Siliwangi, jadi emang ada lah metode-metodenya. Saya sering mendengar lah kan kayak gitu ya. Kita juga sempat belajar basic lah yang kayak gitu ya, biasa lah ya orang daerah. Jadi sebenarnya akar dari Karawang ini kan unik ya. Karawang kalau saya melihat sejarah Karawang itu tua ya. Karawang sendiri adalah sebuah peradaban, ada peradaban tua di Karawang. Kita bicara katakanlah, dan emang itu nggak sembarangan. Di Cibuaya sama di Batu Jaya itu ada candi-candi loh, ada situs, ada candi peninggalan sejarah dari para leluhur kita yang pernah diam di Karawang. Yaitu candi-candi yang emang sangat luar biasa. Terus pergerakannya kan Karawang juga menjadi peradaban, menjadi tua dari sisi penyebaran agama, karena kita juga ada Syekh Kuro, ada Masjid Agung, ada ya itu udah merupakan sebuah hal yang memperlihatkan bahwa sejarah Karawang itu panjang gitu. Sampai akhirnya kan ada masalah kerajaan Mataram, perang dengan Batavia ya, Sultan Agung dan lain-lain. Bahkan jadi dari Karawang itu kan dulu tuh kalau nggak salah
pasukan Mataram tuh mengirim ribuan orang untuk tinggal di Karawang, kan kayak gitu. Ya, terus dari dan ada juga dari Bantennya juga yang udah tinggal di Karawang udah lama. Ya dari Jawa, Banten segala macam. Jadi emang udah menyatu ya dari lama dan dalam perjalanan juga Karawang menjadi sebuah daerah yang persinggahan juga para pahlawan-pahlawan juga kayak kita gini. Kayak misalnya Rawagede ya, masa penjajahan itu ada Kapten Lukas gitu kan. Lukas ini juga dikejar-kejar ya. Jadi banyak lah, ada Surutopunto, ada apa gitu. Terus juga Karawang masuk ke era penjajahan, era menuju kemerdekaan juga mempunyai sejarah lagi tentang Rengas Dengklok, tentang proklamasi itu banyak tuh ya. Artinya seperti itu, jadi ada contoh-contoh yang kayak gitu. Belum peninggalan juga. Akhirnya Karawang dulu tuh Karawang ya, kalau kita belajar kalau ngomongin Karawang sebelum tahun 55 ke bawah itu kan kita bicara Purwakarta Subang. Karawang itu masuk ya, Purwakarta Subang itu masuk ke Karawang. Jadi kalau kita bicara sejarah Karawang itu pasti akan melibatkan wilayah Subang dan Purwakarta. Nah akhirnya walaupun daerah itu menjadi kabupaten-kabupaten sendiri. Nah, terus perkembangan berikutnya ya dengan beraneka ragamnya Karawang nih, kalau kita kan tahunya lambangnya padi ya. Ada kalau Bedong lubuk lah, inilah banyak sekali ya. Dan tari jaipong lah, ada apa. Terus ada satu ikonik ini ya. Karawang itu tagline-nya itu udah ya kalau bisa bicara dunia nasional lah ya. Itu goyang Karawang. Itu udah kemana-mana tuh terkenal tuh Karawang dengan goyang Karawang. Terus Karawang kota padi, tapi pergeseran sekarang adalah Karawang kota industri, di mana juga dengan hampir 1.700 lebih perusahaan. Akhirnya Karawang ini disinggahi oleh pendatang-pendatang, sahabat saudara-saudara kita dari berbagai daerah untuk tinggal di Karawang, mantap di Karawang. Ini udah standar ya sebenarnya kan, standar kehidupan pergerakan kota industri itu udah pasti. Terus ya di Karawang juga akhirnya banyak cerita gitu. Jadi akulturasi ya kalau percampuran perpaduan dari kebudayaan dari mana-mana itu masuk Karawang. Nah terus iya Karawang ini ada Bugis, ada Betawi, ada Bantennya, ada Jawanya, ada Sundanya, ya silakan. Ada Arabnya, terus ada ya, terus sekarang kan ada Palembang, ada Padang, ada Minang ya, terus ada Medan, Ambon, banyak di Karawang ini saat udah inilah ya, udah menjadi perpaduan daerah suatu hal yang akhirnya pemikirannya juga menjadi progresif. Kenapa pemikiran progresif ditunjang oleh Karawang punya sekolah-sekolah tinggi, universitas kan banyak di Karawang. Jadi secara sumber daya manusianya juga ada perubahan juga. Cara berpikirnya kan perubahan juga. Ketika sebuah daerah itu ada satu universitas besar-besar ya, apalagi kita juga punya universitas negeri, datang lagi tuh adik-adik kita dari berbagai daerah untuk menimba ilmu di sini, ya akhirnya membawa budaya masing-masing juga. Terus pemikiran juga pemikirannya ini lagi nih dengan yang namanya teknologi, media sosial, media online, udah beda lagi nih cara berpikirnya dan lain-lain. Jadi emang ada hal-hal yang di Karawang ini menjadi sebuah daerah yang unik, sehingga ada harus kebijaksanaan kita untuk menelaah bagaimana sih Karawang untuk ke depan. Tapi yang pasti saya optimisme terkait kebudayaan, karena banyak sekali pegiat-pegiat budaya. Karawang ini masih oke, masih identitasnya masih dipegang gitu, masih budaya, apalagi budaya silat. Karawang ini banyak paguran-paguran juga kan. Saya juga pernah ada tuh tapal ya kalau nggak salah di Cibuaya itu ada tapal, itu aliran tapal. Saya pernah mendatangi aliran tapal. Terus Suliwa, Godot, terus ya Beksi atau apa yang itu masih inilah ya. Jadi sebenarnya Cimande dan lain-lain udah
emang kan semuanya juga ada lah di Karawang, ada penganut-penganut ayah dan menyebarkan dari sisi kebudayaan. Artinya ya kita masih bisa optimis ya untuk hal-hal baik terhadap warisan sejarah dan memang harus pertahankan. Dan makanya saya respect Pak dosen, Pak Dokter ini ada dosen Pencaksilat keren juga nih. Kawan-kawan saya jadi mahasiswanya juga boleh. Tapi sebenarnya begini Kang Pipik, menjadi suatu keresahan ketika misalnya pencaksilat di Karawang ini cukup banyak dan perkembangannya cukup luar biasa di tataran budaya. Keresahan teman-teman juga dari pencaksilat ini sampai sekarang misalnya ada kurikulum khusus dari pemerintah misalnya agar pencaksilat ini bukan hanya di tataran universitas, tapi bagaimana pencaksilat ini bisa dibawa di tataran SD, SMP, SMA. Bagaimana itu menurut pandangan Kang Pipik tentang itu? Karena pemerintah pusat itu dalam kurikulum sudah ada itu diarahkan agar misalnya sekolah-sekolah yang bisa memberikan kontribusi, kenapa tidak dilakukan di perguruannya gitu. Oke, baik. Ya, kita break sejenak dulu, nanti setelah itu kita Pak Dokter ya, teman-teman tadi kan ini udah bicara ke teknis kurikulum nih ya. Emang agak unik ya, di universitas nih ada, tapi di SMA, SMP, SD, nah mungkin maksudnya masih ekstrakurikuler. Konsepnya masih ekstrakurikuler ya. Ya saya sih nanti coba, saya belum bisa menjelaskan tentang itu karena apa? Karena saya harus mempelajari nih teknis dan mekanismenya, atau kalau ada pengajuannya sudah sampai sejauh mana terkait itu masalah kurikulum ada penjelasan. Tapi saya sangat mendukung sekali di universitas saja ada, kenapa enggak gitu. Walaupun emang ya saya nggak ngerti apakah nanti kalau di SD ada kurikulum itu di SMP atau SMA nanti pak guru bisa sepi enggak gitu. Jadi mungkin ada pemikiran di luar itu yang nggak bisa. Enggak begini Kang Pipik, maksudnya begini. Saya itu sebenarnya bukan iri ya, tapi apa ya? Misalnya kayak di Purwakarta. Di Purwakarta itu untuk menunjukkan ciri khas Purwakarta, maka ciri khas Sunda dari Purwakarta, maka anak-anak SD itu 3 jenis, bahkan 4 sekarang kalau nggak salah. Pakaiannya itu beda. Itu merupakan suatu ciri khas. Kalau menurut saya, kalau dinas pendidikan bisa menginstruksikan itu, kenapa tidak? Kalau menurut saya nih, kalau mungkin itu ada bisikan dari legislatifnya kita. Kebetulan legislatif ada di sini. Paling tidak kan dia bisa memberikan masukan-masukan. Ya. Ini gitu saya. Mungkin ada tanggapan lain Pak Rawi sebelum dijawab oleh Kang Pipik ini. Ini luar biasa ya, artinya pertanyaannya menukik dan memang kepada orang yang tepat kan begitu. Memang posisinya dalam pencaksilat itu ada yang disebut dengan mata pelajaran muatan lokal. Mata pelajaran muatan lokal itu yang hari ini sedang dikaji oleh Dinas Pendidikan Provinsi di Jawa Barat. Jadi Pak Ridwan Kamil ini posisinya dia ini sedang mengkaji bagaimana pencaksilat ini masuk ke dalam kurikulum muatan lokal dari tahun 2020, tapi sekarang udah tahun 2022. Saya tunggu actionnya belum juga jadi, kan begitu judulnya. Ada apa permasalahannya, kan begitu judulnya. Berbicara tentang kajian akademik, saya rasa praktisi pencaksilat maupun akademisi pencaksilat mampu untuk menyusun itu. Contoh, berbicara tentang kurikulum tingkat SD, kurikulum tingkat SMA, kurikulum tingkat SMP, itu semua bisa disesuaikan. Contoh, untuk anak SD kelas 1, gerakan mana saja yang diperbolehkan untuk SD anak kelas 1, gerakan mana saja yang bisa dipraktekkan untuk anak SMP, gerakan mana saja yang bisa dipraktekkan untuk anak SMA. Terus bagaimana cara model pembelajaran, kan beda antara model latihan dengan model pembelajaran. Itu sebuah hal yang berbeda. Dasar-dasarnya lah. Paling tidak dasar-dasarnya. Mungkin saya juga nggak tahu permasalahannya di mana. Apakah permasalahannya SDM? Ketika ini masuk ke sekolah dan ini menjadi mata pelajaran, berarti kan kita bentrok lagi sama undang-undang guru dan dosen, Kang Pipi. Kan begitu. Praktisi pencaksilat
Berarti kan nggak bisa juga mengajar di sekolah karena terbentur sama undang-undang guru dan dosen. Padahal di nomenklatur itu di Kemendikti tahun 2018 itu sudah ada prodi pencaksilat. Bukan lagi mata kuliah pencaksilat kami pikir, tapi prodi pencaksilat itu sendiri. Mungkin ini yang belum masih dikaji di tingkat provinsi. Perihal mengenai bagaimana pencaksilat ini menjadi proses pembelajaran di sekolah, kan begitu. Kalau berbicara perguruan sepi, enggak. Justru posisinya ketika pencaksilat ini masuk sekolah akan kebanjiran job perguruan silat sebenarnya, kan begitu. Begitu kami, mohon maaf ini tanggapan dari saya. Ya begitu. Apa perlu kayak ada aturan khusus gitu? Iya. Dari pemerintah. Gini, maaf. Betul. Artinya infrastruktur mesti dipersiapkan. Ketika merubah sebuah sistem termasuk kurikulum dari SD sampai SMA, berarti kan bukan hanya kurikulum yang dirubah. Pertanyaannya tenaga pengajarnya siapa enggak? Pertanyaannya itu. Kenapa? Karena ketika kita bicara kurikulum, sistem itu bukan hanya ada di Karawang saja, tapi seluruh Indonesia. Kebayang kan SD yang di Papua sana, SD yang di Aceh sana, apa semua itu menyiapkan ya. Ini mungkin menjadi permasalahan yang mendasar juga, yang perlu dikaji juga. Makanya walaupun sebenarnya saya melihat ketika misalnya ada universitas tentang kejuruan tentang Pancasila, berarti kan negara dengan sistem pendidikannya menyiapkan kan para membuka alatnya, walaupun emang kita nggak tahu atau apakah penerapannya parsial. Kalau menurut saya sih emang harusnya misalnya nih ya, kalau tadi Pak Ridwan Kamil udah ada ini ya upaya ke arah sana, ya bisa minimal atau proyek percontohan dulu Jawa Barat lah gitu kan, Jawa Barat dulu, nanti misalnya atau DKI Jakarta, Banten ya, 3 Pulau Jawa dulu misalnya kan, terus masuk ke mana, ke wilayah-wilayah ya bisa secara parsial, nggak langsung menyeluruh gitu ya. Itu terkait masalah pencaksilat gitu kan ya. Tapi menurut saya begini Kang Pipi, ini menurut dasar berpikir saya, tapi mempunyai pertanggungjawaban yang jelas. Bahwasanya begini, di setiap daerah ada kearifan lokal dalam kurikulum itu. Jadi di kearifan lokal ini masing-masing daerah dia tinggal tunjukkan apa nih yang bisa memberikan prestasi. Apakah itu pencaksilat, apakah itu dayung, atau apakah itu bahasa Sunda yang digunakan. Saya kan dulu jadi asesor di SMA, SMP, se-Jawa Barat, penilaian akreditasi. Jadi di Bandung, utamanya di Bandung itu mereka bahasa Sunda, kearifan lokalnya. Kearifan lokal itu arahnya ke bahasa Sunda. Kita kalau bisa, karena struktur budaya yang ada di Kabupaten Karawang ini cukup banyak perguruan. Kenapa tidak pemerintah daerah mengambil sikap tegas agar anak didik kita itu diarahkan kearifan lokalnya itu ke muatan lokalnya pencaksilat. Bisa itu dilakukan, tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar kurikulum. Dan paling penting kan ada naskah akademik. Iya, ada naskah akademiknya. Terus yang menjadi berpikirnya kita, siapa guru-gurunya? Apa gunanya PJKR dibuat, ada mata kuliah pencaksilat nggak bisa ngajar pencaksilat? Gitu maksud saya. Paham. Jadi kalau kita bicara naskah akademik berarti masuk dulu ke peraturan daerah. Nanti kami akan coba saya sampaikan ke Disdik ya, terkait usulan itu, sehingga nanti jadi gini itunya nanti inisiatif untuk perda itu keluar dari Disdik. Terkait itu tinggal nanti kita mencari naskah akademik yang ada korelasinya terkait ya kearifan lokal atau masalah itu yang Pancasilat. Itu bisa, tapi nanti saya harus komunikasi dulu, diskusi dulu. Kalau memang bisa dari Disdik, atau kalau dari DPRD inisiatif itu dari Komisi 4 itu memberikan rekomendasi. Iya, enggak mengajukan, karena ini perda itu inisiatifnya dari eksekutif sama legislatif. Dari legislatif itu bisa dari Komisi 4 mengajukan terkait perda, misalnya pendidikan kurikulum tentang kearifan lokal atau Pancasila. Kalau enggak dari legislatif ya tinggal dari Disdik mengajukan. Ya nanti berarti kita bisa mendiskusikan ya terkait itu. Insya Allah kalau ada progresnya nanti saya kabarin lah kayaknya. Baik, silakan. Ya, amin, Kak. Saya bukan cuma lagi ada di belakang Kang Pipik, kalau begitu saya ada di samping, kan begitu, bukan lagi di belakang.
Saya ada di samping mengawal. Karena begini Kang Bibi, orang yang belajar silat ini menurut saya secara pribadi, Mas, orang yang belajar silat maka dia akan mengetahui tata krama. Jadi anak-anak kita yang sekarang pusing nih, selalu main game dan lain sebagainya, main game aja kerjaannya. Jadi membuat anak-anak kita itu lupa bahwa ada satu pesan yang disampaikan oleh orang tua kita, bagaimana kita bisa melindungi diri sendiri. Inilah yang tidak kita punya. Kenapa misalnya Karawang tidak memunculkan kembali ini? Ini kan luar biasa, Pak. Ini selain dapat keilmuan, bela dirinya bagus, tata keramanya bagus. Saya yakin Karawang semakin maju. Saya yakin itu dalam konteks pendidikan itu menurut saya. Kalau menurut Akang ada sebagai ini nih apa? Balik lagi ke sejarah lalu dikaitkan kepada pencaksilat. Karawang itu dikenal dengan Rengas Dengkloknya. Kenapa sih Soekarno sampai diamankan dari Rengas Dengklok? Karena banyak jawaranya, kan begitu ya ngamalin. Nggak mungkin Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok kalau nggak aman kan gitu ya. Nggak mungkin. Ya orang Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok ya berarti kan ada yang ngejaminin. Jadi kita kalau dari orang silat menganggap bahwa memang dahulu emang sejarahnya begitu ya. Dakwahnya tadi yang disebutin Syekh Kuro itu lewat silat. Selanjutnya silat itu jadi wadah untuk membentuk akhlak dan moral di Karawang. Nah tadi sekarang kalau orang belajar silat ngeri, takut anaknya ntar tawuran begitu biasanya. Nah maka di sini pengenalan dalam pendidikan bahwa silat itu punya aspek-aspek yang bukan cuma sekedar hanya nonjok dan nendang. Begini. Ada aspek mental, spiritual. Gini Kak, kalau ketakutan itu tidak berdasar menurut saya. Karena apa? Orang tua dulu, anak-anak kita dulu, generasi saya misalnya itu diajarkan itu, orang itu semakin takut malah tawuran. Semakin takut. Jadi karena kita di dalamnya sudah diajarkan moral tadi kan Bu Bigi ya, sudah diajarkan bagaimana berperilaku baik terhadap guru kita dan sebagainya. Saya yakin Kang Pipi kalau di dalam konteks silat ini, saya sebenarnya harus banyak berguru dengan beliau ini. Karena turunannya bukan turunan main-main juga. Di Kabupaten Karawang juga yang Jawara semua pejuang soalnya. Makanya saya ngomong, saya akan siapkan 70 orang dosen yang akan selalu mengawal Kang Pipik dalam konteks Karawang supaya lebih bagus. Itu harus penting. Karena apa? Kita butuhkan orang Karawang yang memang mempunyai dasar berpikir itu luar biasa. Bukan hanya tahapan dalam kajian infrastruktur, tapi budaya. Kalau kita sudah memahami budaya, kalau kita sudah memahami seni, kearifan lokal, maka daerah itu kita akan cintai. Maka kita akan korbankan diri kita, jiwa kita buat Karawang ini lebih bagus. Bagaimana bagusnya? Iya, begitu Kang Ruby. Iya, baik. Kan ketakutan atau apapun, tapi yang pasti tadi menarik sih sebenarnya. Kenapa Soekarno bisa diamankan di Rengas Dengklok? Nah, jadi gini ya. Kalau saya bicara banyak Jawa, saya sepakat. Karena pejuang Siliwangi atau pencaksilat Siliwangi itu lahirnya di Kerawang. Kenapa saya bilang lahir di Kerawang? Karena daerah-daerah sana, Wanayasa segala daerah sana itu dulunya Karawang. Kan mereka yang bawa. Bahkan ya kakek saya kan tahun 45-an kan dia juga ya kita wilayah Karawang lah ya. Jadi emang banyak sekali jawara-jawara ya zaman dulu lah orang apa sih kan pasti keilmuannya itu lebih banyak ke arah ilmu kanuragan kan. Sebelum keilmuan ada tokoh-tokoh intelektual kayak Soekarno apa itu kan tokoh-tokoh intelektual, tapi tetap orang tua zaman dulu itu masih memegang bela diri. Emang ada tren di Asia, itu ada tren di Asia ya, termasuk Cina gitu, bahwa ada pemberangusan perguruan silat atau kungfu atau apa tuh di Baper juga itu ada, termasuk ya mungkin di Indonesia juga. Ketika emang ya zaman penjajahan itu nggak boleh karena itu emang adalah teori-teori penjajah. Karena yang tidak membolehkan adanya aliran silat itu orang yang tidak mau terganggu kekuasaannya atau penjajah yang nggak boleh itu pribumi untuk bisa melawan mereka secara fisik ya. Karena dulu kan kita masih bicara fisik. Nah itu menarik.
Karena di Kerawang ini kan juga, maksudnya wilayah kita ini antara Subang Kerawang ini sampai mungkin Bekasi atau apa, ya banyak jawara-jawara ya. Dan pasti bicaranya silat, bukan kungfu ya. Walaupun misalnya ada kungfu juga, karena kungfu juga masuk loh ke Indonesia artinya ada kayak gitu. Zaman dulu tuh ada, karena ya kalau kita bicara kungfu yang dari apa? China ya, Tiongkok, bahwa ilmu-ilmu itu kan ada juga kan. Kalau saya bicara literasi tentang budaya, sejarah, banyak kok paguran-paguran apa aliran kungfu juga ada kan. Jadi seperti itu, artinya silat itu ya menjadi hal yang sangat luar biasa, menjadi suatu basic. Tadi ya Pak dosennya, kita dibentengi. Artinya silat itu emang seorang guru itu jarang kok yang menyatakan bahwa kamu harus jagoan. Kamu apa sih namanya silat itu, selalu bicara apa? Bela diri. Kan bukan ajaran menyerang, tapi ajaran bela diri. Emang filosofinya bela diri. Filosofinya silat itu kan silaturahmi kan. Jadi silat itu kan ya apa? Ya kalau kita bicara, ya ini konsep saya ya, misalnya pemikiran saya, tapi mungkin umum juga, itu silaturahmi yang dibangun kan silat itu. Ya akhirnya ya banyak hal lah. Ada psikologi ketika ajaran-ajaran menyerang, bertahan, itu kan intelektual juga, menggunakan orang. Kebayang nggak sih? Saya gini nih, saya kebayang nggak leluhur kita menciptakan aliran itu, mikir nggak sih? Oh ya pasti, pemikiran yang luar biasa. Itu kan teori. Kalau orang nyerang, kita mesti nahannya gimana? Kalau misalnya kita bisa, kalau menyerang orang seperti apa, kalau menahan orang seperti apa, kan kayak gitu. Atau bisa, ya banyak lah aliran bela diri kan kayak gitu. Banyak yang tren meningkat ke modern juga kan, dari Jepang, Korea atau Amerika itu juga banyak kan aliran bela diri kan kayak gitu. Tapi yang pasti sesuatu hal yang sangat luar biasa, mereka menciptakan gerakan-gerakan itu yang luar biasa. Mainin golok nih kan, ada golok nih, jawara-jawara nih, mainin golok nih seperti apa? Ya, Coba sedikit. jadi karena ini ada paguran-paguran harus. Jadi Kang ini perlu praktekan. Nah, oke, siap. Ini goloknya golok mainan bukan? Coba saya mau lihat sambil berdiri dulu. Ini goloknya golok mainan bukan? Nah, jadi saya ini buat yang menonton, ini adalah golok mainan buat praktek. Nah, silakan Akang berdiri. Sembari berdiri. Ya, Dasar-dasarnya. Ini kalau ditepok, Menghadap ke kamera. jadi ada 4 jurus. Yang pertama ada jurus lubuk. Karena memang lubuk itu kan saya terinspirasi dari golok lubuk. Perlu pakai ini. Jadi inspirasi jurus tepok ini dari golok lubuk, begitu kan? Jadi ada jurusnya, jurus lubuk, ada jurus tunduk, ada jurus runduk, dan ada jurus tumbuk. Yang kelima jurus aduk. Jadi Terus mau buka sih. jadi aduk itu bisa keempat, kedua, ketiga gitu. Cuma sekarang praktekkan Kak. Masya Allah. Ini ya. Kena nggak? Kena. Oke. Segitu aja ya. Foto dulu. Tambahin ya. Wah, minyak saya jangan. Masya Allah. Dikit aja lah. Itu tadi bagian dari gerak tepok. Pak, gerak tepok ya. Itu ngeri itu sebenarnya. Artinya apa? Enggak. Artinya apa? Itu kenapa ada seni? Karena menarik, gitu. Ya kan? Itu seni. Kenapa ada bicara seni? Ya karena kan menjadi sebuah hal yang enak dilihat ya. Saya tuh gini ya. Dan ada sebuah hal yang mistis juga terkait Pancasila tuh, kalau udah diiringi dengan ini apa kendang, trompet, itu ngeri itu. Saya mungkin
saya pernah nonton terkait orang ada yang datang untuk studi banding guru-guru silat atau guru kungfu dari dataran China itu ke Indonesia sampai ke Garut, ke Bandung mempelajari ilmu silat. Yang dia unik, kok belajar silat digendangin gitu, dikasih musik. Itu dia senang adalah orang-orang ini sih, orang-orang Inggris atau apa gitu, tapi dia ini unik ya, katanya kok dikasih musik gitu. Jadi bisnisnya itu di situ, itu jadi hal yang sangat luar biasa. Keren. Oke. Baik ya, tadi mohon maaf Kang, saya jelaskan kembali terkait jurus tebok. Karena memang diambil dari karakter Golok Lubuk. Jadi jurus itu tadi tercipta dari inspirasi karena saya suka golok dan Karawang punya lambang Golok Lubuk. Enggak. Yang pertanyaan saya yang nyiptain dia Kang. Alhamdulillah Allah kasih petunjuk Luar untuk biasa. menciptakan itu. Artinya jadi gini yang nonton kita podcast kita ya atau ini siaran kita bahwa Pak Dokter saya diketemukan seorang yang sangat luar biasa. Jadi ya sebuah hal yang ini patut disondingkan bahwa ada aliran tebok ya, aliran tebok di mana ini sebuah nemuin jurus tuh nggak mudah kan, menciptakan jurus tuh nggak mudah, tapi emang saya dengar terstruktur dalam artian ini jurus pertama namanya ini, kedua, ketiga, keempat, sampai ada jurus terakhir. Saya jadi ingat kalau jurus terakhir itu kalau ingat film-film saya suka ini baca ini silat, Wiro Sableng lah atau pendekar-pendekar apa, dia kan kalau bertarung di akhir menggunakan jurus pamungkas yang biasanya emang jurus itu adalah gabungan dari jurus-jurus sebelumnya dijadiin satu. Jadi unik ya, unik. Ya, salah satunya tadi Suliwa. Suliwa. Iya. Jadi maksudnya ini kan penemu aliran tebok ya, aliran tebok. Itu jurus tebok itu ada berapa jurus? Maksudnya aliran itu khusus aliran golok. Silat golok 5 jurus. Jurus pertama jurus lubuk, jurus kedua jurus tunduk, jurus ketiga jurus runduk, keempat jurus tubruk, kelima jurus aduk. Tubruk apa dulu? Runduk itu berarti kita main rada bawah, rada bawah. Tubruk dia ada main di tanah. Ya, jadi itu aja. Itu 5 jurus itu ya yang diciptakan. Tapi kalau gerakan silatnya? Kalau gerakan silat kita sifatnya defense, Oh gitu ya. bertahan. Oh, Jadi memang itu bela diri. iya bela diri. Jadi dia punya karakter, Kang, mohon maaf. Oh. Jadi kalau ada orang mau bacok, dokter, saya mohon maaf. Jadi karakternya kalau gelang kan ujungnya tuh turun ke bawah, Kang. Jadi, Iya. ya. Jadi sabetannya tuh enggak ke bawah. Iya. Sabetannya enggak ke bawah, tapi dia sabetannya ke atas. Nah ini disebut tebok. Ini disebut tebok. Jadi defense ketika ada orang nyerang, boleh di fragmen ini kalau begini. Boleh. Jadi kita serang pangkal. Nah ini tebok. Gitu kan. Itu karakter utama dari guru dari jurus tebok. Bisa tidak menggunakan golok. Oh, sangat bisa. Jadi ketika tidak menggunakan golok justru defense-nya itu kentara banget. Bahkan bisa menghadapi golok kita tanpa golok. Iya, menarik ya. Tahun berapa diciptain ini? Saya bercerita kepada rekan saya Bung Arda saat itu di 2015, saya bilang saya sudah ciptakan jurus sejak lama gitu. Enggak, maksudnya dari kapan itu? Kalau belajar silat itu, oh iya. Oh iya. Ini ceritanya dari mana? Kalau belajar silat justru saya dari tahun 2004 lulus SMA. Tadinya nggak seneng malah. Buat apa belajar silat kata saya. Yang penting kita baik lah. Nggak bakal ketemu masalah sama orang.
Tapi kata guru saya sekaligus encing saya waktu itu, Encing Haji Tamjid, boleh baik, tapi nanti di dunia ini kamu akan bertemu banyak hal. Boleh baik, tapi bisa jadi ketemu sama orang yang jahat. Maka harus belajar silat. Dia kasih tahu saya, silat ini bagian dari bela diri dan bisa jadi sunnah. Karena Rasulullah juga pandai bela diri, main pedang. Ya, Rasulullah punya pedang. Kalau pedangnya orang Indonesia kan, sebenarnya kalau Rasulullah kan panglima perang. Oh, iya. Iya. Maka dari itu, saya selanjutnya belajar bela diri. Peksi pernah melihat Silo Macan. Nah, pertama kali saya pengen belajar itu tadi seliwa. Saya tanya karena kakek juga dulu pejuang di Laskar Hizbullah, pernah ngajarin jurus seliwa katanya ke bapak. Saya tanya, boleh nggak diajarin? Pak, tapi dicontohin. Sehingga saya di sana memikirkan seliwa ini apa gitu. Saya yakin seliwa ini, setelah saya perhatikan gerakan ayah saya, ini seliwa ini kayaknya ulama yang ciptain. Ketemu sama Pak Dokter, dia cerita bahwa seliwa itu kata kiainya itu silat yang dimainkan oleh Syekh Syarbidatullah. Masya Allah. Seliwa menurut saya ini kan, seliwa itu ada dua kata bahasa Arab. Suli itu diambil dari kata soli, hubungan, sambungan. Wa itu wow, waki, artinya keras, sambungan yang keras. Jadi seliwa tuh menurut saya, jadi gerakannya tuh wow. S1-nya lulusan agama kali ya? S1 lulusan agama? Agama itu penting buat kita meskipun Iya, bukan. maksudnya dulu. Ini saya mau nanya. Dulu S1-nya lulusan? Saya PGSD. PGSD ya. Pernah juga di PKN. Enggak, ya. Menarik. Berarti dari setelah belajar seliwa mengembangkan. Tapi sempat belajar seliwa? Enggak sempat. Oh, enggak sempat. Justru memang saya orangnya senang mikir. Oh iya, luar biasa. Artinya nggak sia-sia mikir. Nggak sia-sia karena menciptakan sesuatu. Dan emang gini ya, kalau menurut saya ciptaan itu harus dibuat, harus disebarkan. Kalau itu kebaikan, tapi harus dibikin trademark juga. Harus kalau bicara zaman sekarang lisensi apa? Hak patennya tuh harus dibikin. Jadi maksud saya kalau emang itu menjadi sebuah temuan dari bidang keilmuan pendidikan pencaksilat itu ada dibukukan, itu dipatenkan. Jadi nanti seorang praktisi silat atau pegiat silat dari Batu Jaya ya, Dari Batu Jaya ya akan katanya guru juga ya. Alhamdulillah. Ngajar di SD. Iya. Itu bisa menciptakan sebuah buku. Kalau saya jadi anak, saya bikin buku. Sejarahnya tentang aliran tebok ya, tebok itu dan terus dibikin. Udah masuk di program. Iya. Masuk di program kan, kebetulan alhamdulillah sudah ada satu buku yang sedang di ISBN-nya. Iya. Dan 2 buku lagi sedang kita garap. Iya, artinya itu harus diwariskan. Kenapa zaman sekarang ini kita menciptakan itu bukan hanya dibukukan tapi di PDF atau apa menjadi apa tuh buku-buku sekarang itu PDF ya, digital buku-buku digital itu bisa disebarkan ke semuanya dan itu akan menjadi sebuah peninggalan. Dan maksud saya sebarkan hal kayak gitu ya, karena iya. Nah tadi saya menarik karena seliwa itu emang sejarahnya. Itu kalau tidak salah ya, ini saya kalau misalnya koreksi saya kalau salah, awalnya kan berasal dari Cirebon ya sebenarnya kan walaupun ya. Jadi kalau tadi ada bicara wali atau apa ya wajar pasti ya keluarnya dari sana. Tapi jangan lupa juga bahwa ada juga kan Cirebon juga ada hubungan sama Karawang juga kan terkait Syekh Gurunya dan lain-lain. Iya artinya ada hal gitu. Ini apa? Wali, bukan wali. Waki. Suliwaki ya. Itu artinya keras dalam bahasa Arab. Kuat. Kalau dosen ini Pak dosen ini ngajarin apa nih Pak dosen ini apa? Enggak. Ini seorang menjadi dosen ini apa? Saya tertarik Pak Dokter. Ini kok bisa belajarnya dulu apa? Non formal sama formal. Ya coba sampai segini menjadi sebuah dosen tentang Pancasila. Saya kalau kebayang aja kalau sama cewek gitu kan.
kerjanya apa? Dosen. Dosen apa? Dosen pencaksilat. Agak bingung tuh cewek tuh. Takutnya disangka hoak atau bohong. Ini dosen ngaku dosen nih, mana ada dosen pencaksilat. Takutnya padahal dosen yang sebenarnya gitu. Coba. Iya. Terima kasih Kang Pipik. Tapi sebelum saya mau cerita itu, saya seriuskan kembali itu apa yang disampaikan oleh Kang Pipik kepada Pak Dede perihal mengenai penulisan buku. Kebetulan kami di Bacok ini sedang menulis buku, Kang Pipik. Yang pertama yang sedang kami tulis itu adalah buku pencaksilat dari sudut pandang orang Karawang. Kajian literasi kita itu ke perguruan silat di Kabupaten Karawang dan kita gali, dan itu menjadi bukti otentik yang nantinya akan menjadi kitab suci pencaksilat di Kabupaten Karawang. Jadi setiap perguruan silat di Kabupaten Karawang dia punya sejarah, punya filosofi yang berbeda. Makanya pencaksilat dari sudut pandang orang Karawang. Dan yang kedua yang akan kita tulis itu, benarkah pencaksilat asli Indonesia? Nah, saya berharap Kang Pipik harus ikut menjadi bagian yang menulis buku itu. Maksudnya begitu. Pertanyaannya malah nggak dijawab. Ya, kalau berbicara dosen pencaksilat, saya itu lahir dari keluarga yang memang senang pencaksilat, Kang Pipik. Jadi Ardawi bin Rosid bin Kiman bin Segan bin Jasan bin Lintuk bin Cakra bin Pamanarasa. Jadi memang turunan kita senang pencaksilat. Sampai ke Pamanarasa. Jadi posisinya bapak saya itu emang senang pencaksilat. Kakek saya senang pencaksilat. Dulu kakek saya itu kakek saya itu diborgol sama company. Kata kakek saya bilang begini, uyut saya berarti ya, Uyut Segan namanya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala hilapnya. Jadi ketika kakek saya itu posisinya diborgol sama company, diseret dari Pakis Jaya sampai ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok itu sekarang ada Koramil ya. Diseret, pas dia lagi di Bende, kakek saya itu ditembakin sama Belanda. Cekor. Kata kakek saya bilang begini, lu sediain peluru sebaskom kalau memang empat di badan gua, kan begitu. Jadi begitu. Jadi asal mulanya. Jadi posisinya kenapa saya senang silat? Ya memang tadi. Jadi ada trah yang sampai hari ini ketika berbicara silat ada panggilan jiwa saya untuk selalu Bapak kumis dijuluki bapaknya. begitu. Sampai saya jadi atlet kabupaten, terus saya juga main di Porda juga, sampai saya ambil skripsi saya bicara tentang pencaksilat, tesis saya juga bicara tentang silat, sampai sekarang jabatan fungsional saya juga pencaksilat. Jadi main bola sih ya? Oh, pernah di Australia, di Belgia juga saya pernah main juga. Begitu. Jadi kalau berbicara silat itu awal mulanya terus kan ada trah itu terus dilestarikan sampai hari ini. Kalau berbicara tentang pencaksilat, jangankan perguruan saya KPSN, Kang Pipik. Perguruan manapun ketika membutuhkan saya untuk mengembangkan pencaksilat, saya siap untuk kembangkan itu pencaksilat. Enggak, KPS ini jelasin coba KPS ini. Oh, kalau KPS itu keluarga pencaksilat Nusantara. Nah, saya mengenal keluarga pencaksilat Nusantara itu di bangku kuliah. Dosen saya yang mengenalkan KPSN. Dulunya bapak saya itu beksi. Saya beksi. Jadi bapak saya itu saya diajarkan waktu kecil beksi. Cuma saya ikut perguruan silat itu yang secara prestasi. Dan sampai hari ini menjadi perguruan silat saya itu KPSN. Ya. Tadi menarik Pak Dokter nih, ada nama Pamanarasa. Pamanarasa ini kan apa? Coba saya familiar dengan Pamanarasa ini. Ya, mungkin kalau orang-orang Sunda pasti mengenal Pamanarasa, kan begitu judulnya, orang-orang Sunda pasti. Nah, salah satunya itu. Jadi punya anak namanya Cakra, atau bisa disebut dengan Pangeran Papa, atau bisa disebut dengan Pangeran Tempoleng. Itu namanya berbeda-beda, Kang Pipi. Baik, ya, luar biasa. Jadi di perjalanannya luar biasa. Ini
ini ya, kalau orang sewot nih Pak Dokter nih nggak nyangka pernah ke Belgia nih. Saya aja belum pernah ke Belgia, jadi minder saya nih. Bisa banget. Iya, artinya apa? Ya dari sisi prestasi, keahlian, apapun yang kita tekuni dengan benar, ini akan membawa kita ini ya apa? Karawang itu Iya. unik, keunikan Iya. luar biasa. Ini bisa ke Belgia, bisa ke luar negeri gara-gara apa? Gara-gara pencaksilat. Jadi Anda jangan ngecengin pencaksilat. Saya ini gara-gara pencaksilat. Nah, jadi tambah lagi tadi meyakinkan nih kalau ngapel itu nih saya udah pernah nih ke Belgia gara-gara pencaksilat. Ini luar biasa. Nah, ada yang unik teman-teman semuanya. Saya kebetulan memang kakek juga kakek kami ini kan pembawa Partisan Siliwangi gitu ya ke Karawang di penyebar lah, salah satu tokoh senior juga, tokoh tua di pejuang Siliwangi dulu kan Amapura Dirja. Di sini kalau ke Karawangnya kan ke kita kan ke sana, dan saya kan pesisir juga. Tapi yang unik di pencak silat Siliwangi ini, PS pejuang Siliwangi ini, orang tuh kayak ngaduni silat, namanya disilat. Oh iya. Ya, tahu ya disilat. Jadi kayak di apa tuh orang bisa langsung silat gitu ya, kayak gimana gitu. Itu ada hal seperti itu. Itu yang saya tahu, walaupun emang tetap aja juga belajar basicnya juga apa ya, saya tuh ada ajaran dari pejuang Siliwangi yang sangat luar biasa sekali. Itu ya emang ada bukunya juga ya. Itu ya di kebaikan larangan-larangannya larangan umum. Ya di Talek M ya, 5M. Madon, iya kayak gitu, maling ya, itu aliran itu, jadi aliran, jadi gitu Pak Dokter ya. Saya itu diajarin kayak gitu dari pejuang Siliwangi. Kalau kamu PS ya, bahasanya PS kan kayak gitu. Dan bahkan sampai sekarang PS itu kan masih ada. Masih ada, dan kantor di Rengas Dengklok juga kan berpusat juga PS itu sekarang itu. Ya pejuang Siliwangi itu masih ada, menjadi salah satu ormas organisasi masyarakat tertua, salah satu tertua. 1924. Iya. 1922 itu salah satu tertua Pak Dokter. Dan itu lahirnya ya kalau saya bilang itu di Karawang. Kenapa? Karena dulu Sagalahera, Subang yang sekarang itu bagian dari Karawang. Jadi saya pikir ya emang Karawang yang ini salah satu lahir. Tapi uniknya itu ya, kayak disilat. Coba saya punya ada komentar kan nih praktis tentang silat itu. Jadi kalau berbicara tentang pencak silat itu kajiannya sangat luas. Jadi kalau berbicara mental spiritual saja, itu setiap perguruan silat menafsirkannya begitu dalam. Jadi kalau berbicara ada menghadirkan, contoh dia menghadirkan segala macam. Sebagian orang yang mendalami mental spiritual itu bisa terjadi. Mendalami mental spiritual, artinya Allah bukakan hijab-hijab itu, kan begitu, tidak menutup kemungkinan. Jadi orang yang sudah dekat dengan Robnya, Allah akan kasih sesuatu yang tidak normal, yang orang biasa mungkin itu tidak percaya. Tapi kalau orang yang sudah dekat dengan Robnya, pasti akan dikasih itu. Makanya berbicara tentang laduni, mohon maaf Kang Pipik, saya tadi sudah ngobrol, saya mau bikin penelitian. Saya mau bikin riset itu adalah begini, pengaruh mental spiritual terhadap ilmu laduni. Oh, menarik dong. Itu akan saya riset. Cuma saya hari ini masih bingung, masih saya bikin kerangka teorinya bagaimana saya untuk melangkah mengambil penelitian ini, riset ini. Tentunya berarti saya harus ada kaji juga ini, bagaimana saya menentukan sampelnya segala macam. Apakah saya harus menemui orang yang sudah mempunyai ilmu laduni? Loh, saya ketemu Mali dulu berarti. Artinya sedang saya pikirkan Kang Pipik. Iya, jadi gini kan, saya punya pengalaman pribadi ya. Dulu tuh waktu kecil mata saya ini karena di daerah ya masukkan debu Pak Dokter, saya nggak bisa ngelihat. Ya saya dibawa ke orang tua lah atau apa. Itu seingat saya ya, saya tuh sembuh, saya pencak silat. Jadi saya ngeluarin jurus-jurus itu mata saya sembuh gitu. Jadi emang ada hal yang pernah saya alami secara hal-hal yang kadang-kadang
kadang-kadang kita nggak ngerti juga ya kayak gitu. Artinya apa? Jadi banyak kalau kita bicara silat, kita tidak bisa lepas dari yang namanya leluhur. Kalau orang sudah bilang karuhun, ya nggak tahu kan. Banyak lah kalau kita bicara misalnya ya silat Minangkabau, silat apa ya Betawi, silat daerah-daerah sana kan juga Palembang, Jambi atau apa juga Melayu ya boleh itu silat Melayu itu juga banyak kan juga ada mistisnya juga gitu. Saya itu jadi kita tuh tidak bisa melepaskan justru gini kayak orang bisa kesurupan tuh langsung kayak ngejurus gitu kan kayak kadang-kadang saya lihat ini benar atau tidak gitu kan. Kalau yang kita bicaranya jangan nggak bicara logika rasionalitas, tapi kadang-kadang kita harus melihatnya dari berbagai sisi juga ya. Kita harus menjadi orang moderat juga lah. Kita harus menilai sesuatu. Tapi yang pasti saya juga kadang-kadang ngalamin hal-hal yang unik-unik juga. Contoh lah, banyak kan pegurun silat yang memperkenalkan orang nggak mau panik di ini. Oh banyak. Ada kan? Ada. Itu kan aliran pencak juga. Ada debus atau apa. Tapi kan emang ada. Ya, artinya ada orang-orang yang mengajarkan ketika dia belajar berguru ilmu. Ada ilmu kanuragan, ilmu apa lah. Kalau orang daerah itu namanya ilmu kadugalan gitu. Kadugalan itu apa ya, ilmu yang apa ya, dugal, apa ilmu itu kayak gitu kan. Ya jurus-jurus saya sering pada mempelajari literasi kalau kadang-kadang saya di YouTube melihat aliran silat. Bahkan ada aliran-aliran yang hampir punah. Maksud saya itu tuh yang harus diinikan juga gitu. Betul. Ya, Lubuk Karawang ini kan sama dengan asli dengan ini pencak silat di kampung saya sebenarnya. Lubuk Karawang di sana namanya Iwabuna. Sama gayanya. Gerakannya, cara melumpuhkan, dikelewangin sama Lubuk Karawang ini. Jadi di sana itu kalau mau apa namanya ada perselisihan paham misalnya dalam satu daerah. Jadi sana sebelum berangkat itu pakai kayak gitu, dimandiin dulu, nanti berangkat. Nggak tahu jurus-jurusnya itu lebih dari nggak ngerti lah. Kalau orang yang berpikir secara rasional dia bingung. Ini dapat jurus dari mana kok muncul aja gitu. Padahal memang itu memang dari leluhur karuhun. Dari karuhun yang memang kalau diyakini dan dipercaya secara spiritual, insya Allah juga pasti ada. Gitu. Kalau kita nggak percaya gitu, nggak percaya Islam juga. Saya coba lebih menjabarkan terkait silat secara mental spiritual atau dari sisi bahasa. Menurut saya bahwa silat itu atau pencak silat itu terdiri dari dua suku kata pencak dan silat. Pencak itu kalau dalam KBBI gerak, silat itu dari kata serapan dari bahasa Arab, artinya hubungan, artinya gerak yang saling terhubung antar satu gerak dengan gerak yang lain, itulah silat. Gerak hubung antara jiwa dengan raga, itulah silat. Gerak hubung antara pikiran dengan tubuh ini, ketika pikirannya mau nonjok, tubuhnya nonjok. Gerak antara manusia dengan manusia yang lain, silaturahmi. Gerak hubung antar manusia dengan alam. Yang paling penting gerak hubung antar manusia dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, kan begitu. Nah, ketika sudah sampai hubungan tadi dengan Tuhannya, taqarrub Allah cinta. Wa man awliya Allahu wala alaihim walahum yahzanun. Jadi orang cintai Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak takut, enggak bersedih hati. Begitu kan. Selanjutnya datanglah pertolongan dari Allah. Saya melihatnya itu pertolongan dari Allah. Kalau bahasa silat saya gabungkan dengan kata meminta tolonglah kepada Allah dengan salat. Artinya salat itu adalah hubungan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Asal katanya sama, silat, salat itu sama. Jadi kalau sudah terhubung dan dekat, maka pertolongan Allah akan datang. Enggak mempan di badan bisa jadi, enggak mempan ditembak juga bisa jadi. Salah satunya silaturahmi ini bagian dari. Iya, masya Allah. Ya, obrolannya menarik ya, Pak Dokter, nih Pak Dede seorang praktisi silat.
guru juga. Akan Bang apa namanya? Arda. Bang panggilan ininya bukannya Arda. Bung Arda ya. Iya, Bung Arda. Kang Bung ini Abang Dede juga atau kalau Betawi kan Bang Dede. Bang Dede. Panggilnya Abang Dede. Iya Bang gitu, Abang Dede, Bang Arga ya. Ini dua pendekar silat. Bagi saya pendekar. Karena kalau saya bilang samurai, kayaknya orang Jepang kan. Pendekar sama samurai sama aja. Cuman orang masih ngomongin samurai itu seakan-akan pedang, padahal itu sama namanya pendekar atau jawara. Kita ngomong jawara. Ini Pak Dokter juga seorang praktisi juga, dia juga jago juga siliwannya gitu. Ini kan kita malam ini silaturahmi ngobrolin basic-basic tentang silat, tentang sejarah dan lain-lain. Emang menarik. Dan kalau kita mau bicara panjang lebar, ini nggak akan cukup sehari 2 hari nih. Apalagi udah kalian bicara buku dan lain-lain. Tapi masih ini sebuah hal yang luar biasa bagi saya ketemu Bang Arda sama Bang Dede. Ternyata emang ya banyak hal yang harus digali gitu. Ya saya juga dekat dengan Suliwa gitu kan. Apalagi saya keturunan pejuang Siliwangi. Terus saya juga pernah ketemu aliran tapel gitu kan di Cibuaya gitu kan. Terus saya juga suka ngelihat aliran Godot yang biasanya Karawang ini kan aliran itu aliran Karawang gitu kan misalnya kan. Ya Godot, Tasuliwa, Beksi atau apapun dah gitu. Ini menarik. Tapi yang pasti silat itu adalah sebuah konsep yang sebenarnya ya tadi silaturahminya itu gitu. Saya hanya lihat seperti itu, tapi filosofi silat itu tinggi sekali. Filosofinya itu apa ya? Ini ngeri juga ya sebenarnya. Saya cuma ngebayang aja yang suka ini Pak Dokter ya. Ya ini gimana caranya ya mereka kok tiba-tiba menciptakan jurus ini, jurus itu. Walaupun sekarang ada jawaban juga sih dari Bang Dede. Bang Dede bisa nyiptain ini kan. Ada referensi juga, ada referensi dari aliran sebelumnya kalau mau. Tapi kalau yang dulu basic itu pencipta aliran A, aliran B ini awalnya dari aliran apa sih kan kayak gitu. Ya gitu ya Bang Dede ya, Pak Dokter. Gitu. Ini terakhir ini, menurut Kang Pipik sebagai legislatif yang sekarang masih menjabat di Karawang, sekarang pindah ya Kang di Banggar ya sekarang kalau nggak salah. Ya saya pindah di Badan Anggaran. Alhamdulillah. Sekarang di Banggar. Menurut Bapak sebagai eksekutif, masukan dari kami tadi agar silat ini bisa dimasukkan dalam kurikulum kearifan lokal itu bagaimana? Iya. Jadi teknisnya, mekanisme nanti saya akan ngobrol dengan distrik. Ya akan telepon kepala dinasnya bertanya tentang itu. Nanti bisa distrik ini mengajukan inisiatif Perda. Kita juga dia komunikasi nanti teman-teman di DPRD akan komunikasi dengan bagian hukum juga. Karena kita harus konsiderannya ada nggak perundang-undangan terkait itu, peraturan menteri atau apa, atau peraturan provinsi atau apa yang kayak gitu. Jadi kita harus lihat juga ya terkait itu. Tapi yang pasti bahwa nanti saya akan komunikasikan itu. Insya Allah saya akan berjuang karena ini kebaikan. Ya kalau Pencaksilat kan nggak sembarangan juga ya, tapi menarik gitu kan untuk tadi perilaku. Sekarang ini kan agak unik juga, udah gadget aja mainannya kan, udah teknologi kayak gitu. Insya Allah saya dengan pihak dinas yang terkait itu dan untuk itu sih sebenarnya Pak Dokter. Artinya teman-teman dari saya mengerti ini kan Anda ini walaupun pesilat, praktisi, tapi sebenarnya Anda ini pendidik juga dan formal ya, pendidikan formal, punya pendidikan non formal sama formal. Nah, tapi yang pasti semuanya itu nanti kita kerangka berpikir kita kemas dan kita sampaikan di mekanisme yang benar gitu kan terkait Perda atau Perda sih sebenarnya Perda. Nanti kita lihat di provinsi gimana atau emang kita bisa kayak gitu, ada mekanismenya mengajukan hearing gitu kan. Teman-teman nih silat nih hearing dengan Komisi 4 curhat
ke legislatif, saya tuh pengen dong gini, apa kita tuh ingin bahwa memperjuangkan bahwa silat itu masuk ke kurikulum SD, SMP, SMA. Nah, mekanismenya seperti apa gitu. Terus kita lihat di provinsi seperti apa, di nasional seperti apa. Kalau emang udah ada peraturan-peraturan di atasnya, kita bisa kok insya Allah melaksanakan gitu ya, Bang Dede sama Bang Arga. Tapi masih saya terima kasih nih udah bersilaturahmi. Tapi paling tidak saya ketemu sama orang-orang hebat. Bahkan ada yang sampai ke Belgia gara-gara silat nih, keren ya. Sampai abang pencipta aliran tembok ya. Saya tuh temboknya kayak Betawi banget ya tembok nih. Jadi sebenarnya ini yang tadi plesetan tembok gua tampok ya. jadi emang luar biasa ya Bang Dede. Semoga sukses di dalam proses mengajarnya. Insya Allah Pak Dokter, Bang Arga, kita coba nanti kalau nanti kayak saya kasih waktu, saya kasih ruang untuk hearing di mekanisme legislatif, bawa teman-teman perwakilan, sampaikan surat, kita ketemu, kita ngobrol. Nanti kita buatkan dasar hukumnya. Ya. Ada. Nah, apalagi kalau ada dasar hukum pasal dan lain-lain, ya kenapa tidak? Karawang bilang cari perdanya, Bang. Kalau bisa di Indonesia ini ada nggak perda tentang Pancasila? Nah, kalau ada tentang perda Pancasila untuk masuk ke kurikulum itu keren, itu harus. Ya, dan kurikulumnya dalam kajian muatan lokal tadi. Kajian muatan lokal. Jadi emang gitu ya. Atau sebelum kita akhiri sesi ini, ya saya sih minta dari Bang Dede, Bang Arga menyampaikan ya Dok ya, apa sih keinginannya terkait Karawang, terkait perkembangan Pancasila, silaturahmi ini seperti apa dan lain-lain ya. Maka Bang Arga dulu ya, Bang Arga. Siap, terima kasih Kang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Artinya malam ini malam yang luar biasa buat saya, karena ada keilmuan yang saya dapatkan, dan saya bertemu dan berbincang langsung sama orang yang ngetop dan beken ini, kan begitu. Mudah-mudahan saya ketularan ngetop dan bekennya, kan begitu saudara. Mudah-mudahan ketularan, alhamdulillah. Ada yang ingin saya sampaikan sebagai close speak. Apa yang saya ingin sampaikan hanya satu. Jadi kalau berbicara lestari budaya, berarti lestari silat Kabupaten Karawang. Jadi berbicara budaya menjadi kewajiban kita untuk melestarikan silat, khususnya di Kabupaten Karawang. Kita setiap hari hisap oksigen di tanah yang Indonesia ini. Tiap hari kita minum air yang mengalir dari tanah yang muncul dari Indonesia ini. Pencaksilat lahir di Indonesia, menjadi sebuah kebanggaan dan keharusan saya untuk melestarikan pencaksilat sebagai warisan dari Indonesia. Kini saya silakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi saya niatkan apa yang saya lakukan hari ini, malam ini, dan saya berkiprah di pencaksilat itu untuk ibadah. Saya anggap dan saya niatkan saya di silat itu dakwah, menyampaikan nilai-nilai luhur silat. Bagaimana ketika orang belajar silat, dia punya akal yang kuat, pikiran yang kuat, punya akhlak yang baik, selanjutnya punya rasa malu, dan punya amal yang baik. Jadi orang-orang baik. Sehingga saya berharap khususnya Kabupaten Karawang, masyarakatnya terutama kaula mudanya punya nilai juang yang tinggi, punya semangat juang yang tinggi, mampu bersaing, begitu kan. Dan tentunya akhlak dan moral orang Karawang tumbuh lebih baik dengan silat, dan kita dipersatukan dengan silat. Coba satu lagi boleh? Tidak, satu lagi boleh. Saya pernah melihat ada kegiatan goyang Karawang di Kabupaten Karawang ini. Saya justru ingin menantang atau mengharapkan pemerintah Kabupaten Karawang membuat program Karawang bersilat. Kalau goyang Karawang 16.000 orang yang melakukan, saya ingin pemerintah Kabupaten Karawang membuat program. Saya yakin
bisa lebih dari 50.000 orang yang melakukan bersilat di Kabupaten Karawang. Luar Saya biasa. tantang itu. Luar Saya biasa. berharap itu Bupati Karawang. Mudah-mudahan dengar. Luar biasa. Terakhir dari saya, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kang Pipik, salah satu anggota legislatif kita yang selama ini kami sebenarnya sebagai masyarakat Karawang berharap ada sosok-sosok yang luar biasa bersama beliau untuk berpikir, berkreasi bagaimana Karawang bisa maju ke depan. Karena tanpa beliau juga kita sebagai masyarakat tidak ada yang bisa menampung aspirasinya kita. Terima kasih Kang Bibik. Mudah-mudahan kedepannya Kang Bibik menjadi orang yang membanggakan buat masyarakat Karawang, yang selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap gerakan dan langkahnya. Semoga Allah berkahi maksud dan tujuan di jalan Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter, ini sosok yang keren, membumi. Saya juga ngeliat nih Bang Dede juga orang yang apa ya, relax, santai, membumi, dan sebenarnya berilmu tinggi. Pak Arga juga sama. Jadi hal yang luar biasa malam ini ya, saya ketemu beliau-beliau ini ya. Terima kasih udah sharing, udah silaturahmi, tapi yang pasti pesannya udah nangkap lah pesannya. Tapi yang terakhir menarik nih, ya kan, bisa rekor muri mungkin ya. Rekor dunia. Oh, rekor dunia. Kalau dulu kita yang buat. Wah, kalau Itu dulu, ada saya itu. oh gitu. Ya nanti kita bikinkan, bikin sesi khusus, kita bikin rekor dunia 50.000 pencaksilat, tinggal kita bikin biayanya dan tempatnya. Enggak, tapi yang pasti sebenarnya saya sih yakin kalau kita akan menciptakan rekor itu, kita bisa terwujud. Bisa, 50.000 bisa. Apalagi misalnya kita 50.000-nya pencaksilat berasal dari satu daerah lah. Ya kalau misalnya banyak sih ya bisa aja jutaan dari seluruh Indonesia. Tapi yang pasti kita juga bikin satu hal yang Karawang. Nanti kita diskusi terkait itu. Tapi yang pasti ini luar biasa, terima kasih. Insya Allah pertama saya akan perjuangkan aspirasinya untuk terkait hal yang mulia sekali, bahwa pendidikan silat ini masuk ke SD, SMP, SMA. Kalau ini udah jelas di universitas sudah ada. Terus yang kedua, saya juga berterima kasih bahwasanya ada filosofi-filosofi yang diajarin tadi ya, Mbak Dede, tentang silat, bahwa silaturahmi, bahwa hal-hal kebaikan yang tadi sebenarnya kan ini adalah bela diri yang diajarkan oleh orang tua kita, yang dimana itu adalah warisan leluhur yang harus kita pertahankan. Terus terkait permasalahan ke depan, saya berharap bahwasanya terus pencaksilat jangan sampai tidak diwariskan. Carilah murid, ilmu itu harus diteruskan. Sebaik-baiknya ilmu yang bermanfaat. Ya baik, terima kasih atas malam ini Bang Dede, Pak Dokter Abdul ya, Bang Arga. Nanti kita bisa diskusi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.